Di sini saya tidak bermaksud untuk mengurai siapapun ya, saya hanya ingin sharing dan berbagi pengalaman di mana saya juga masih tetap terus belajar ilmu psikologian gitu. Saya bukan siapa-siapa, bukan ustadz, bukan kiai, bukan pejabat atau apapun itu. Saya nyari di teman kalian semua dan yang kebetulan punya cerita. Nah gitu ya kira-kira teman-teman. Nah, ini dia psikologi dasar yang dapat membantumu untuk mencapai kesuksesan menurut buku The Success Principles oleh Jack Canfield. Selamat datang teman-teman, mari kita mulai perjalanan kita untuk menjadi versi terbaik dari diri kita dan mungkin juga menjadi orang yang paling sukses di antara teman-teman kita, atau setidaknya tidak lagi terlambat membayar cicilan. Kali ini kita akan bahas psikologi dasar yang akan membawa kita ke kesuksesan. Saya akan mengajak kalian semua untuk membuka buku The Success Principle oleh Jack Canfield. Jangan khawatir, nggak perlu baca semua hal rumit. Kita akan simpulkan dalam bentuk yang fun dan relate. 1. Ambil tanggung jawab penuh atas hidupmu. Mari kita mulai dengan prinsip pertama yang sangat penting, yaitu tanggung jawab penuh. Menurut Jack Canfield, kita seringkali suka menyalahkan keadaan, teman, atau bahkan hujan karena kenapa kita nggak sukses-sukses. Misalnya, kalau udah gagal pasti kita bilang, sistem pendidikan kita sih salah. Atau semuanya karena cuaca panas banget tadi pagi. Tapi jawabannya adalah kita yang bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Tidak ada yang bisa mengubah hidup kita kecuali diri kita sendiri. Ya, meskipun kadang cuaca panas juga bikin kita malas keluar rumah. Contoh nyata, pernah nggak merasa nggak dihargai di tempat kerja? Coba introspeksi, apakah Anda memberi 100% atau cuma 50% atau bahkan 10% usaha? Terkadang kita hanya perlu sedikit tanggung jawab ekstra untuk melihat perubahan besar dalam hidup kita. 2. Fokus pada tujuan, bukan pada masalah. Prinsip kedua adalah fokus pada tujuan, bukan masalah. Kita sering terjebak dalam masalah, misalnya, aduh gaji kecil, capek kerja 9 to 5. Ya ampun, siapa nih yang mau bayar utang-utang ini? Nah teman-teman, bukannya mengeluh, coba alihkan perhatian kalian ke tujuan yang ingin dicapai. Contoh yang bisa kamu coba, pernahkah kamu fokus pada tujuan jangka panjang? Misalnya memiliki rumah sendiri atau mungkin liburan keliling dunia. Ketika kamu fokus pada tujuan, maka masalah seperti uang atau kerja keras akan terasa lebih mudah. It's all about perspective. Bayangkan kalau kamu punya tujuan yang jelas, misalnya jadi kaya raya kan, rasanya enak banget ya. Jadi habiskan lebih banyak waktu untuk visualisasi masa depan gemilang dan lebih sedikit ngomongin drama kantor. 3. Berani ambil resiko. Prinsip ketiga yaitu berani mengambil resiko. Wah, kalau ini sih langsung bicarakan masalah zona nyaman. Zona nyaman kita ini seperti kursi empuk di rumah, enak, tapi lama-lama bikin kita jadi malas. Begitu juga dalam hidup kita. Kalau kita terus berada di zona nyaman, kita nggak akan pernah berkembang. Dan jika kita nggak berkembang sukses, jangan harap. Jack Canfield bilang, kalau ingin sukses kita harus berani mengambil resiko. Misalnya kalau kamu nggak pernah berani investasi atau coba peluang baru, maka kamu akan terus stuck di tempat yang sama. Pernah lihat teman yang terus-terusan ngomong, aku pengen buka bisnis sendiri, tapi tiap kali ada kesempatan malah bilang, mungkin minggu depan deh kalau waktunya pas. Nah, itu adalah contoh orang yang takut mengambil risiko. 4. Mengatur waktu dengan bijak. Sekarang, mari kita bahas manajemen waktu. Siapa di sini yang sering berkata, saya nggak punya waktu, atau saya sibuk banget, padahal sebenarnya kita hanya kurang mengatur waktu dengan bijak. Tips psikologinya adalah jika kamu ingin mencapai kesuksesan, kamu harus bisa mengatur waktu dengan baik. Itu berarti prioritaskan yang penting dan hindari kegiatan yang misalnya yang membuang waktu seperti scroll Instagram berjam-jam. Itu waktu yang hilang untuk mengerjakan tujuan. 5. Jangan takut gagal. Prinsip kelima,
Jangan takut gagal. Gagal adalah bagian dari proses menuju kesuksesan. Ingat, di dalam buku The Success Principle, Jack Canfield mengajarkan bahwa orang-orang yang sukses adalah mereka yang terus mencoba meski sudah gagal berkali-kali. Kita semua pasti pernah gagal. Misalnya usaha pertama kali jualan kue tapi malah jadi rebutan semut. Gagal itu normal, tapi yang tidak normal adalah menghindari kegagalan. Orang yang sukses itu adalah mereka yang tidak takut mencoba lagi meskipun pernah gagal. 6. Selalu belajar dan beradaptasi. Prinsip ke-6 adalah terus belajar dan beradaptasi. Gak ada yang sempurna di dunia ini, bahkan kita. Ketika kita nggak terus belajar, kita akan ketinggalan zaman. Dunia terus berubah, begitu juga dengan cara kita meraih kesuksesan. Jika kamu ingin jadi orang sukses, terus belajar dan jangan takut untuk beradaptasi dengan perubahan. Entah itu belajar skill baru, mencari mentor, atau bahkan membaca buku seperti The Success Principle yang kita bahas sekarang saat ini. Penutupan dan motivasi. Oke teman-teman, kita sudah melewati beberapa prinsip psikologi untuk mencapai kesuksesan versi Jack Canfield. Jadi mari kita ingat kembali poin-poin sebelumnya ya. 1. Ambil tanggung jawab penuh. 2. Fokus pada tujuan, bukan masalah. 3. Berani mengambil resiko. 4. Mengatur waktu dengan bijak. 5. Jangan takut gagal. 6. Terus belajar dan beradaptasi. Dan ingat, hidup ini bukan hanya tentang mencapai tujuan, tetapi tentang proses yang kita jalani. Jangan khawatir kalau gagal itu cuma batu loncatan menuju sukses. Semoga kamu terinspirasi dan siap untuk menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan. Terakhir, mari kita semua sepakat untuk berhenti mengeluh, berhenti menyalahkan orang lain, dan mulai bertindak dengan tanggung jawab dan semangat baru. Siapa tahu tahun depan kita sudah punya mobil impian atau bahkan bisnis sendiri. Semangat. Penutupan tambahan. Dan kalau ada yang merasa hidupnya masih belum berubah, jangan khawatir, kita semua bisa mulai dari mana saja, bahkan dari kesalahan besar pertama kita. Ayo mulai sekarang dan siapa tahu bulan depan kamu jadi orang yang sukses banget, atau setidaknya bisa beli kopi tanpa berpikir 2 kali. Nah, kira-kira gitu ya teman-teman. Kamu bisa simpan video ini dulu, bila suatu saat butuh lalu bagikan ke teman-teman, dan jangan lupa komen ya gimana nih menurut kamu. Terima kasih, saya Randy. Semangat terus buat teman-teman, pantang mundur, gas terus.